semua proyek besar itu harusnya feasibility study-nya, studi kelayakannya harusnya menyeluruh. Ini yang kita juga jarang dapat kan. Apakah Mas Hersho sebagai jurnalis, jangan saya ekonomi, apa pernah dapat studi kelayakan tentang IKN secara utuh ya? Studi kelayakan tentang Kertajati, karena di studi kelayakan itu untuk proyek negara harusnya memang disebutkan tentang outcome dan impact. Sebenarnya ada data-data lain, Mas. Ada jalan itu kan ada yang rusak sedang, ada yang rusak berat. Bahwa di era Presiden Jokowi itu jalan yang rusak berat bertambah, Mas. Dari awalnya sampai akhirnya. Bahwa utang mau direalisasikan dengan benar ataupun tidak benar, direalisasikan produktif ataupun tidak produktif, harus dibayar, Mas. Jadi kalau sudah masih itu diutangi bank, mau sampean menjalankan proposal sampean atau tidak ya bayar utang dan bayar bunganya. Terus saya usahanya tidak berhasil, Pak. Ya rasa berhasil ya jaminan sampean diambil. Nah, artinya kita tetap harus menerima fakta bahwa beban utang kita makin tahun makin bertambah. Dan itu yang real kita akan hadapi di masa-masa mendatang. Seperti di komentarnya netizen, urus utangmu sendiri, jangan utang negara. Utang negara itu utang kita semua. Dia pikir tidak ada, itu mengira tidak ada kaitannya dengan kita. Ada sekali, karena kalau pemerintah kesulitan duit, maka pemerintah tidak bisa memberikan layanan terbaik untuk rakyatnya. Itu pasti. Ya kita sudah mendengar berita, ada tapera, ada kenaikan pajak 10, 11, 12%. Sepeda motor dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ngadakan GP Mandalika, gitu kan ada outcome sih, selain output kan. Ada kenaikan turis, ada orang usaha laku, tapi itu kan baru outcome. Kalau impact, apakah dia berkelanjutan? Nah, gitu loh. Sederhananya begitu. Maka saya ingin membungkus saja, menyimpulkan bahwa sebagian besar proyek-proyek strategis nasional ini belum memperlihatkan outcome dan impact-nya. Nah, bisa saja sih ini nanti masih 10 tahun. Ini kan sudah 10 tahun. Berarti kan memang ada masalah dalam, apalagi nanti kalau IKN jadi contoh lagi tuh. Misalnya IKN, jadi namanya membangun kan masuk aset tetap. Bahkan cukup besar itu hasilnya. Tapi apakah dia memiliki outcome? Belum ketahuan, belum dipakai. Kalau inputnya, ongkosnya sudah, outputnya sudah, meski belum jadi. Tapi outcome dan impact-nya belum kelihatan. Belum ada bahkan. Nyaris tidak ada. Nah kalau itu penting saya tanya lagi kalau gitu ya. Kasus ke Bandara Kertajati, kasus nanti IKN ketika itu mangkrak, itu masuk di mana itu? Nah, itulah kesulitan kita untuk kalau tidak ada informasi yang lebih banyak ya dari pemerintah dan resmi gitu. Saya mau tidak mau menduganya dari laporan kan. Kalau karena tidak ada, nah maka dari laporan ya tadi sebagian yang kita sebut aset tetap tadi, yang salah satu jenisnya adalah jalan, irigasi dan jaringan tadi, nilainya memang ada. Tadi sudah kita sebut sedikit berkurang, tapi sebutlah itu karena penyusutan. Tetapi dia nyaris tidak memiliki, sebagian besarnya tidak memiliki dampak ekonomi kepada perekonomian dan kepada masyarakat. Sedikit pembicaraan kita ini mengkonfirmasi info yang awal tadi. Pendapatan negara biasa saja, pertumbuhan ekonomi biasa saja. Begitu kira-kira, Mas. Nah, kalau mau, sebenarnya semua proyek besar itu harusnya feasibility study-nya, studi kelayakannya harusnya menyeluruh. Ini yang kita juga jarang dapat kan. Apakah Mas Hersho sebagai jurnalis, jangan saya ekonomi, apa pernah dapat studi kelayakan tentang IKN secara utuh ya? Studi kelayakan tentang Kertajati, karena di studi kelayakan itu untuk proyek negara harusnya memang disebutkan tentang outcome dan impact. Jadi di situ harusnya disebutkan berapa menyerap tenaga kerja dalam jangka panjang akan apa. Nah, mestinya kan dilakukan evaluasi, sudah ada yang sudah 5-7 tahun yang lalu. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, dalam kesempatan podcast ini saya juga menyarankan sekali bahwa ini mulai dihembuskan bahwa di pemerintahan yang akan datang, bahwa pemerintah ketika menyampaikan proyek strategiskah atau proyek apapun yang besar, itu wajib terbuka untuk menyampaikan perhitungan biayanya, perhitungan waktu, outcome-nya, output-nya, dan yang penting apa sih sasaran dan target untuk dampak kepada
perekonomian. Supaya kita bisa mengevaluasi sekarang, kita mau mengevaluasi itu jalan banyak, impact yang outcome yang paling dipuja itu adalah dulu kalau mau ke Jawa 10 jam, sekarang 5 jam. Itu benar sebagai outcome. Tapi apakah outcome tersebut mencukupi dengan biaya sebesar yang sudah dikeluarkan? Nah, lalu jalan tol jadinya kan. Dan yang penting jalan tol jangan disamakan dengan jalan biasa, jalan pemerintah. Nah, jalan biasa, jalan negara, jalan negara. provinsi, jalan kabupaten, jalan umum lah. Sebetulnya pertanyaannya apakah jalan tol itu milik negara? Kan jadi begitu. Ya. Silakan aja di mesin pencari. Yang menjawab begitu namanya hanya Pak Basuki di tahun 2017. Kalau di mesin pencarian bahwa jalan tol tetap jalan negara. Saya sudah periksa di peraturan jalan tolnya, dia tidak nyebut-nyebut. Ya mungkin semua yang ada di negara ini ya milik negara prinsipnya, tetapi pengelolaan jalan tol kan dijual. Ya, betul. Banyak Memang juga dibangun so swasta. far itu yang paling banyak masih Jasa Marga. Masih 65%-an lah. Yang 35% sudah mulai dijual. Dan rata-rata 40 sampai berapa ya? 70 tahun haknya itu. Dengan demikian kan kalau dia ditaruh di aset, sebenarnya hasilnya kan bukan kita. Ya. Bukan. Okay. Karena itu saya melihat di neraca itu jalan tol tidak ditaruh sebagai aset sejauh yang saya lihat. Nanti kalau pemirsa punya info lain tidak ditaruh Mas di aset tadi. Nah, tetapi kan ada Jasa Marga. Jasa Marga yang menguasai kira-kira 65-70% jalan tol. Jasa Marga masuk di lampiran BUMN. Nah, ini kembali kita ke tema pertama, bagaimana masyarakat awam bisa membaca laporan-laporan begini. Di Jasa Marga ini ditaruh ada aset, ada utangnya, ada ekuitasnya, modalnya. Nah, modal itu, modalnya Jasa Marga ini merupakan bagian dari modal BUMN kan, yang banyak tercatat di aset sebagai, kurang lebih begitu. Tadi kan kita sudah bicara, jangankan Jasa Marga, seluruh BUMN saja. Tidak terjadi peningkatan kan? Oh iya, banyak yang malah bangkrut. Nah, iya kan? Jadi belur. masalahnya itu ekonom seperti saya ini dan para kawan-kawan ekonom saya yang lain itu kan bicaranya agregat. Nah, jadi bolehlah ini dijelasin. Jadi mau tahu jalan tol itu hebohnya saja kalau menurut saya. Nilainya ya tidak besar. Maksudnya bukan tidak besar ya. Tidak signifikan dengan ngutang berapa tadi 8.145 triliun tambahan 2.640. Dan jangan lupa karena dia sejak awal bekerja sama dengan swasta, ya toh, alokasi APBN untuk jalan tol itu tidak seluruh nilai proyek jalan tol. Nah, ujungnya tidak seluruhnya milik negara, dikelola oleh negara. Maka kalau itu jadi argumen tambahan utang, emang berapa sih duit yang dipakai untuk jalan tol? Orang itu investasi. Nah, semacam itu Mas. Pertanyaan menguatkan pertanyaan itu. Sebelum Anda lanjutkan soal jalan ini, saya tanyakan ya. Ini karena ini mengganggu saya baik secara pikiran maupun secara kantong. Kenapa? Satu, terutama bagi Anda warga yang Jabodetabek seperti saya, sekarang itu pengeluaran untuk jalan tol itu bahkan lebih besar dari bensinnya. Itu satu ya. Berarti apakah ini infrastruktur ataukah ini adalah bisnis? Itu satu. Kedua, pertanyaan saya sebagai warga negara dengan membayar pajak, saya harusnya kan mendapat fasilitas jalan pemerintah yang tidak berbayar. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Jalan provinsi itu bertambah gitu. Ini menarik ya, bahwa mari kita menggunakan kembali data ya. Karena data jalan tidak bisa kita estimasi. Baru data 8 tahun. Dan pemerintah juga baru mengumumkan, PUPR dalam hal ini, dikutip oleh BPS, itu baru mengumumkan data sampai 2022, Mas. Ya 2023 ada tapi bersifat sementara. Nah di situ 8 tahun kita lihat 8 tahun pemerintahan Presiden Jokowi ini menambah jalan, khusus jalan negara itu tambahnya tipis banget ya, mungkin hanya sekitar 600 km, 600 loh Mas, nggak sampai 1000 yang jalan negara, yang nasional. Tapi jalan provinsi, jalan kabupaten bertambahnya lumayan. Total saja, karena ini kan semua ada alokasi duit negara ke sana. Maka bertambah 24.477 km, termasuk jalan di kabupaten kota selama 8 tahun. Artinya meningkatnya 5,49% dari akhir 2014 ya ke akhir 2022. Anggap saja nanti di tahun 2023, karena kan kita bisa melihat itu nggak akan lebih dari 6-7%, 7% tambahannya. Berarti kurang lebih mungkin 32.000 km. Nah, selama era Pak SBY 10 tahun, bertambahnya
145.320 km. Jadi lebih banyak tambahannya. Menarik kan? Berapa persen Pak? Kalau Pak SBY? Hampir 40% kenaikannya Jauh banget dong dari ya. waktu dia mulai. Ya jauh, yang ini 6%, 7% lah sampai 2024 nanti. Nggak, Oke. artinya ini aneh kan, narasinya saja, karena alasannya pemerintahan Jokowi fokus kepada jalan tol. Ya. Ya kan? Nah, tadi Mas Hersu ngeritik, nah itu semua masyarakatnya jangan saya ngeritik. Sementara jalan tol harus berbayar, jalan perjalanan kabupaten yang tidak berbayar ini tambahannya lebih sedikit. Sebenarnya ada data-data lain, Mas. Ada jalan itu kan ada yang rusak sedang, ada yang rusak berat. Nanti saya kirimi, saya belum sempat kirim, bahwa di era Presiden Jokowi itu jalan yang rusak berat bertambah, Mas. Dari awalnya sampai akhirnya. Ini bisa jadi topik sendiri ini, menarik ini. Ya, ada biaya, tetap ada, setiap tahun ada perbaikan, tetapi tingkat laju perbaikan dengan tingkat kerusakannya lebih cepat kerusakannya. Kenapa tidak melakukan, dan ini didukung statistik, didukung oleh berita-berita, kan kita sudah sering tuh melihat gambar-gambar longsor, gambar apa. Ternyata fakta statistiknya membenarkan di era Presiden Jokowi, jalan rusak berat itu bertambah sangat banyak, Mas. Nanti saya kirim datanya. Ya, Pak Jokowi sendiri sering safari ke daerah-daerah yang nggak jalan rusak berat. Artinya dari sisi ini kita kembali harus bicara outcome dan impact kan. Jangan hanya output, harus agregat melihatnya keseluruhan. Nah, menguatkan pendapat saya tadi sajalah soal aset ini menurut saya kurang pas. Nah, mungkin terakhir izin saya untuk menyampaikan bahwa kembali ke pembicaraan yang dulu pertama juga kita katakan, ujung dari semua ini adalah bahwa utang mau direalisasikan dengan benar ataupun tidak benar, direalisasikan produktif ataupun tidak produktif, harus dibayar, Mas. Jadi kalau sudah masih itu diutangi bank, mau sampean menjalankan proposal sampean atau tidak, ya bayar utang dan bayar bunganya. Terus saya usahanya tidak berhasil, Pak, ya saya berhasil, ya jaminan sampean diambil. Nah, artinya kita tetap harus menerima fakta bahwa beban utang kita makin tahun makin bertambah. Untuk tahun ini saja 2024 yang sedang berjalan, kita akan bayar bunga. Ini baru definisi yang pertama, Mas ya. 497 triliun, 500 triliun bayar bunga. Terus pokoknya bunga cicilannya ini masih simbang karena tidak ada informasi yang akurat. Kita harus ngitung sendiri. Sedang beredar angka 800 triliun. Nah, ini saya mencoba menghitung-hitung konservatif, sekurang-kurangnya 675 triliun. 650 sampai 700. Dari mana saya tahu itu? Nah, ini juga kasih bocoran dikit nih. Kita baca LKPP, ada neraca. Jadi di neraca itu ada kewajiban. Tadi kan sudah kita bilang, di kewajiban itu ada tertulis bagian lancar dari utang jangka panjang. Maksudnya lancar itu kurang dari setahun. Jadi setahun ke depan dari utang yang banyak itu sebagiannya berapa di sini? Ada angka 683 triliun di sana. Nah, itu untuk menebak berapa kita harus mengira-ngira. Tapi nanti tergantung realisasinya. Karena ada yang bisa dinego kan. Iya, betul. Ada yang bisa dinego. Yang pinjaman terutama bisa digeser. Maka saya menggunakan angka, udahlah buruk-buruknya 650 tambah 500, 1.150 triliun di 2024. Di 2025 pasti akan meningkat. Nah, itu kan kalau soal bicara aman hanya dengan PDB, itu kan sebetulnya ya bukan berarti itu tidak benar, tapi masa dengan PDB doang? PDB itu pendapatan seluruh masyarakat kan. Harusnya pertama dengan pendapatannya sendiri dong, dengan pendapatan pemerintah sendiri. Nah, kita keluar angka yang besar 40%. 40% itu artinya seluruh tadi beban utang dan bunga itu dapat 1.150 dibandingkan dengan pendapatan yang rencananya 2.800, kan keluar angka 40%. Jadi bisa dibayangkan 40% dari penghasilan setahun, Mas Hersu, itu digunakan untuk bayar cicilan dan bunga. Nah, dan itu trennya selama era Pak Jokowi luar biasa meningkat. Dan kelihatannya dengan utang yang sangat cepat di beberapa tahun, terlepas dari sebagiannya ada soal COVID. Tapi nggak boleh juga dong semua salah COVID kan. Trennya kelihatan kok. Kasihan COVID juga belum. Jadi utang ini memang agak masalah. Jadi saya intermezzo sedikit. Jadi kasus pinjol segala macam itu kadang orang kalau sudah mulai biasa dan kebetulan bisa membayar, ngutang lagi, bisa bayar lagi sebelum terjebak ya.
Jadi dia kan kayak adiktif kan. Ya, Jadi kalau kecanduan sampai ya. memiliki masalah terus diselesaikan dengan utang, bukan dengan misalnya melakukan pengiritan segala macam, itu jadi terbiasa. Saya Oh. boleh dong sebagai ekonom menganggap pemerintah ini terlalu terbiasa apa-apa ngutang, ditambahi utangnya, bukan dengan cara pertama kalau naikin pendapatan gawat juga Mas, nanti pajak lagi kita Ya, dikejar-kejar. ya, 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 ya. Sekurang-kurangnya itu pikirin dong belanjanya ini mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Mengapa tadi ada analisis tidak produktif tadi? Karena belanjanya tidak efektif dan efisien. Oke. Nah, kita punya istilah nih, efektif itu artinya belanjanya itu sesuai dengan tujuannya. Nah, Ya. tujuan itu harus diuraikan kepada publik. Lu bangun Bandara Kertajati, bangun IKN, bangun apa? Tujuannya apa? Tujuan itu harus dikaitkan dengan outcome dan impact. Tujuannya itu apakah membuat pertumbuhan ekonomi sekian, menyerap tenaga kerja sekian. Lah kalau itu tidak terbuka kepada publik, bagaimana kita mengevaluasi? Dan Oke. akhirnya jadi kebiasaan mengutang. Karena Ya, itu saya ingin menyimpulkan bahwa menurut saya masalah utang ini sudah masalah yang sangat-sangat serius di pemerintahan Pak Jokowi dan akan diwariskan kepada pemerintahan berikutnya. Tidak hanya soal jumlahnya saja. Jumlahnya masalah. Sebagian jumlah itu samar. Kalau Mas Hesu kan bilang disembunyikan. Saya sebutlah disamarkan. Nah, kemudian juga tidak produktif seperti narasinya. Dan yang ketiga, beban yang sesungguhnya tidak diutarakan ke publik. Selalu saja diutarakan rasio atas PDB. Yang sebenarnya juga memburuk loh Mas. Tetapi tidak diutarakan, tidak jarang dibicarakan tentang beban. Namanya debt service ratio tadi. Dan itu yang real kita akan hadapi di masa-masa mendatang. Seperti di komentarnya netizen, urus utangmu sendiri, jangan utang negara. Utang negara itu utang kita semua. Dia pikir tidak ada. Si komen itu mengira tidak ada kaitannya dengan kita. Ada sekali. Karena kalau pemerintah kesulitan duit, maka pemerintah tidak bisa memberikan layanan terbaik untuk rakyatnya. Ya, Itu ya, pasti. ya. Ya kan? Ya, ya. Kemudian juga kalau dia kekurangan duit, dia akan nyari duit. Nyari duit artinya nyari pajak, nyari. Ya kita sudah mendengar berita, ada tapera, ada kenaikan pajak 10, 11, Asuransi sepeda 12%. motor. Nah, sepeda motor dan seterusnya. Ya, itu tanda-tanda yang tidak baik. ya. Tanda-tanda yang menurut saya sangat tidak baik. Bukan berarti kita harus meningkatkan pajak, tapi dia gradual. Jadi seiring pajak itu naik seiring dengan pendapatan masyarakat. Ya. Lalu pemerintah dengan duit pajak itu bisa nggak mendorong ini? Kalau menarik duit pajak kemudian untuk bayar-bayar utang saja yang paling banyak kan masalah. Dan kita ulangi lagi dulu, kita menyatakan pemerintah berutang. Ada juga di netizen Mas Heru itu yang komen. Tapi pemerintah berutang, tapi berutangnya kepada domestik, maksudnya orang Indonesia, sehingga kan duitnya itu masuk ke Indonesia juga. Komentar itu mengira yang memberi utang itu ibu-ibu semua, Pak. Rumah tangga itu kurang dari 5% membeli surat berharga. Yang paling banyak membeli surat berharga negara itu namanya bank. Nah, jadi bank itu beli, ya kan? Paling banyak itu. Paling banyak. Nah, bank itu beli dia pakai apa? Ya pakai duit orang yang nabung. Nah, orang nabung yang paling banyak bisa dibelikan itu yang nabungnya di atas 5 miliar, kan begitu. Artinya yang menikmati utang pemerintah, kalau boleh dikatakan ada juga manfaatnya, adalah orang-orang yang punya duit yang bisa pegang SBN. Yang dapat bunga 7%, atau dia naruh di bank, karena bank bersaing dengan suku bunga SBN dengan yield, dia harus ngasih bunga besar juga. Kalau begitu, kita mau kemana arah pengelolaan ekonomi negara ini? Saya ingin benar-benar menyatakan secara tegas kritis, menurut saya pengelolaan utang ini sangat buruk dan mengindikasikan keseluruhan pengelolaan ekonomi yang tidak baik. Oke, tapi saran saya jangan baper dengan para para buzzer itu. Jadi mestinya buzzer belum terbiasa saya. Saya belum terbiasa. Buzzer menggonggong Profesor Awalil berlalu. Kan gitu mestinya. Nah, tapi pertanyaan saya begini. Kan tadi saya membuka dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang selalu menyatakan bahwa utang itu tidak ada masalah, yang penting utang itu produktif. Artinya secara tidak langsung dia mengklaim bahwa utang yang dilakukan oleh pemerintahan di era Jokowi ini utang yang produktif, kan begitu. Padahal menterinya sama sebenarnya, Ibu Sri Mulyani pada Menteri Pak SBY meskipun tidak tuntas, tapi pada era Pak Jokowi. Apakah dengan begitu kita bisa sebut bahwa
Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita yang katanya adalah Menteri Keuangan terbaik di dunia itu telah melakukan kebohongan publik. Ya, dia memakai data dia sendiri, Pak. Jadi Ya, kan saya tidak sampai kepada kata-kata kebohongan. Tapi menurut saya, Bu Sri Mulyani melakukan penilaian. Kalau saya berprasangka baik nih, ya, 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 bahwa ya. Bu Sri Mulyani ini memakai data-data yang membenarkan pernyataan itu. Jadi dia melihat jumlah bandara, jumlah irigasi segala Oke, macam. oke, oke. Nah, Ya, itu produktif kata dia. hmm, Saya sudah membuktikan tadi. Itu ya, justru menunjukkan tidak produktif. ya, Kalau saya lebih ke situ, bahwa dia bohong atau tidak ya kelihatannya kita tunggu nanti. Bisa saja, sebenarnya bisa. Ini saya saran juga nih. Saya tidak tahu di bidang hukum ya. hmm. Kita ini harus mendorong, terutama DPR dan kalau perlu class action juga kita. Hak Ah, kita untuk tahu seluruh informasi pengelolaan keuangan negara yang penting. Nah, itu yes, netizen juga baper tuh. Oh, ngapain kita ngurusi? Ya enggak, kita itu cuma tanya utangnya berapa, benar nggak? hmm, Bebannya berapa? Lu pinjam utang sekian ribu itu untuk apa? Itu kan pertanyaan yang ya, ya, sederhana, tapi ya, power. Kalau ya, DPR yang menanyakan, didukung oleh rakyat, harus diberi penjelasan. yes, oke, ya. Kalau dalam kan ada juga yang nantang, Bu ini orang kalau sok pinter, lebih pinter dari Bu Sri Mulyani. Ah, Ini bukan soal pinter atau tidak pinter. Untuk bidang ini, mari kita bandingkan data kita dan argumen kita. iya, sepakat. Ya kan Ya, begitu. Saya tidak merasa lebih pintar dari Ibu Sri Mulyani, tetapi dalam konteks pembicaraan kita ini, saya hanya bicara berdasarkan fakta-fakta, data, dan yang itu juga diberikan oleh pemerintah. Cara membacanya yang berbeda kan? yes, Bukan berbeda juga. Yang sana nggak mau baca bagian ini gitu loh. Saya ya, agak ya, keras nih mulai. ya, Menurut saya pihak pemerintah tidak mau membaca bagian data yang dia punya data tadi, data mereka, tapi yang dibaca bukan itu. hmm, Ini, ya, ini, ini prasangka baik loh ya. ya, Kalau ya, ya, bohong tuh penilaian lain. ya, Kira-kira ya. saya menilainya begitu. Oke, ini kalau di media kita menyebutnya prasangka baik juga. Ini angle saja, sudut pandang saja, Enggak. begitu ya, Ya. ya. Supaya jangan saya diserang Basur juga. Mas Hersu aja yang diserang, Enggak jangan apa-apa. saya. Tetapi begini, di media itu kenapa orang memilih angle itu? Karena kalau kita diajarkan namanya itu keterbatasan halaman kan, dan Ya, juga soal daya tarik publik dan sebagainya begitu. ya, Kalau siap, pemerintah kan siap. pemerintah nggak punya keterbatasan itu dan tidak boleh memilih hanya yang menarik buat publik atau bagus buat Betul, harusnya. mereka. Begitu Harusnya. harusnya. Yes. Betul, Oke. harusnya. Baik, terima kasih Prof. Awalil. Saya Harus Munarif. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.